AP2 ingin menjelaskan mengenai penggunaan SLIMS. Saya Elsa Nurfadila dengan akhiran NIM 057 sebagai ketua, sedangkan di samping saya Desi Wahyunia R dengan akhiran NIM 055. Saya Muhammad Nazar Malik dengan akhiran NIM 045. Saya Siti Melisa dengan akhiran NIM 023. Saya Fauzan Insania dengan akhiran NIM 043. Saya Farhan Halid dengan akhiran NIM 065. mungkin langsung saja. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi SLIMS. Apa sih aplikasi SLIMS ini? Jadi, aplikasi SLIMS ini adalah singkatan dari Senayan Library Management System, di mana aplikasi SLIMS ini adalah perangkat lunak manajemen perpustakaan berbasis web yang digunakan untuk mengelola berbagai kegiatan di perpustakaan, seperti pendataan koleksi buku, anggota, sirkulasi peminjaman dan pengembalian, serta pencarian katalog secara online. Dalam video ini, kita akan mengenal berbagai fitur-fitur utama yang ada di dalam aplikasi SLIMS dan juga cara penggunaannya secara singkat. Jadi, sebelum kita login ke sistem, pertama-tama kita membuka aplikasi SLIMS melalui browser ataupun Google Chrome. Di sini saya membuka di Chrome. Setelah itu, kita ketik alamat server atau localhost. Nah, ini adalah contoh yang kita harus masukkan di pencarian. Setelah itu kita klik. Nah, ini adalah tampilan jika kita telah membuat akun. Nah, jadi buat teman-teman yang belum memiliki akun SLIMS, seharusnya kalian harus membuat username dan juga password dulu. Kemudian, setelah kalian membuat username dan password dan login, kita akan masuk ke tampilan dashboard utama SLIMS seperti pada gambar di sini. Jadi di halaman utama ini terdapat beberapa menu penting atau fitur-fitur penting. Di sini ada beranda, bibliografi, sirkulasi, dan lain-lain. Di bibliografi ini adalah fitur bibliografi ini adalah fitur untuk menambah dan mengedit data koleksi. Selanjutnya ada fitur sirkulasi, di mana fitur sirkulasi ini adalah fitur sirkulasi ini adalah untuk melayani peminjaman dan juga pengembalian nantinya. Di sini juga ada fitur keanggotaan, data terkendali, dan juga fitur-fitur lainnya. Nah, karena di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan fitur bibliografi, maka saya akan menjelaskan fitur bibliografi. Nah, untuk bisa menambahkan koleksi baru, di sini kita klik pojok kanan yang tertulis tambah bibliografi baru. Nah, ini adalah tampilan dari fitur bibliografi. Di sini terdapat judul, pengarang, pernyataan tanggung jawab, dan lain-lain. Langsung saja untuk menambahkan bibliografi baru, di sini kita akan memasukkan judul koleksi yang akan kita input. Karena koleksi yang saya akan input ini adalah novel yang berjudul Bumi, maka langsung saja kita memasukkan judul tersebut, yaitu Bumi. Setelah itu kita disuruh untuk memasukkan nama pengarang dari novel tersebut. Adapun nama pengarang di novel yang saya ambil ini adalah Terelie. Langsung saja kita simpan. Nah, setelah itu di sini akan langsung muncul otomatis jika kita telah menyimpan nama pengarang novel tersebut. Nah, selanjutnya kita mengisi pernyataan tanggung jawab. Nah, di pernyataan tanggung jawab ini sama dengan pengarang, kita cukup memasukkan nama dari pengarang novel tersebut. Nah, setelah itu kita langsung saja mengisi edisi. Kebetulan di sini saya menginput novel yang beredisi cetakan 35. Nah, setelah itu langsung saja kita mengisi info detail spesifik.
Nah, jadi sebenarnya di info detail spesifik ini kita tidak wajib untuk mengisinya, maka dari itu saya tidak mengisi info detail spesifik ini. Setelah itu kita disuruh membuat nomor eksemplar dari koleksi yang akan kita input. Nah, di sini pertama-tama kita harus menambahkan tambah pola baru. Nah, setelah itu di sini kita langsung saja mengisi sufiks dan juga panjang nomor seri. Nah, jadi yang harus kita isi di sufiks ini adalah tanggal di mana kita menginput koleksi, yaitu contohnya kita ambil hari ini ya, yaitu saya mengambil tanggal 15 bulan 10 tahun 2025. Inilah contoh sufiks yang kita masukkan. Setelah itu kita mengisi panjang nomor seri. Nah, di sini saya hanya mengisi satu saja karena jika 5 nanti nomor serinya akan panjang. Setelah itu kita simpan, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita di sini pilih pola. Nah, di sini sudah ada yang telah kita isi tadi, yang sebelumnya kita isi itu akan muncul di pilih pola. Setelah itu kita pilih total item. Nah, di sini kita cukup pilih satu. Setelah itu di sini kita mengisi GMD. Jadi GMD-nya itu kita hanya mengisi teks saja. Kenapa teks? Karena novel tersebut ini dalam berbentuk teks. Selanjutnya ada tipe isi, tipe media, tipe pembawa, dan kala terbit. Jadi yang 4 ini sebenarnya kita tidak wajib untuk mengisi ISBN dari novel tersebut. Jadi adapun nomor ISBN dari novel Bumi ini adalah 978 602 03 3295 dan juga 6. Setelah itu kita disuruh mengisi penerbit. Penerbit dari novel ini adalah PT Gramedia. Setelah itu kita disuruh mengisi tahun terbit. Jadi adapun tahun terbit dari novel ini adalah tahun 2021. Sebenarnya tahun terbit cetakan pertama dari novel ini adalah tahun 2014, tapi karena saya mengambil cetakan 35, maka tahun terbitnya di sini adalah tahun 2021. Selanjutnya tempat terbit. Nah, tempat terbit dari novel Bumi ini adalah Jakarta. Setelah itu kita disuruh mengisi deskripsi fisik dari novel tersebut. Jadi adapun deskripsi fisiknya itu adalah kita harus memasukkan berapa lembar halaman yang ada di novel tersebut dan juga berapa panjang dari novel tersebut. Nah, jadi di sini berapa banyak halaman di novel ini adalah 440 halaman dan juga panjangnya ini adalah 20 cm. Nah, adapun di sini kita disuruh memasukkan judul seri, tapi karena ini juga tidak wajib kita isi, maka langsung saja saya mengisi nomor klasifikasi dari novel tersebut. Jadi nomor klasifikasi novel tersebut ini adalah 899 221 3. Setelah itu kita juga harus menambahkan 3 awalan huruf dari penerbit novel ini. Karena penerbit novel ini adalah Terelie, maka kita hanya mengambil 3 huruf awal, yaitu T, E, dan R. Setelah itu kita juga harus memasukkan awalan huruf dari judul novel ini, yaitu B, karena judul novel ini adalah Bumi, yaitu kita cukup memasukkan huruf B saja. Nah, setelah itu simpan, otomatis nomor panggilnya ini akan otomatis terisi karena mengikut di bagian klasifikasi di atas. Nah, selanjutnya kita di sini disuruh menambahkan subjek dari koleksi yang akan kita input. Adapun subjek
yang akan kita masukkan itu adalah fiksi Indonesia. Tentu kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, setelah itu di sini bahasa pastinya bahasa Indonesia ya. Nah, setelah itu kita disuruh mengisi abstrak atau catatan dari novel tersebut ataupun kesimpulan dari novel tersebut. Nah, di sini saya mengambil beberapa kesimpulan dari novel tersebut, yaitu ini teman-teman bisa baca. Nah, setelah itu kita disuruh memasukkan sampul dari koleksi yang akan kita input. Nah, langsung saja kita di sini klik browse. Nah, setelah itu sebelumnya kita harus mendownload dulu sampul dari novel tersebut ya. Setelah itu kita klik open. Nah, di sini udah muncul. Selanjutnya kita disuruh memasukkan lampiran berkas atau file PDF dari koleksi yang akan kita input. Karena di sini saya mengambil novel, maka kita harus menulis ulang judul dari novel tersebut, yaitu Bumi. Jadi langsung saja kita klik browse untuk mengunggah file PDF dari novel tersebut. Nah, ini sudah terunggah ya jika ada tampilan seperti ini. Setelah itu kita langsung saja klik unggah. Ini yang lainnya kita kosongkan saja. Setelah itu, setelah kita mengupload file PDF-nya itu, kita langsung saja menyimpan. Kita tidak perlu mengisi yang ada di bawahnya ini. Kita langsung saja klik simpan. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, berarti semua data-data koleksi yang kita masukkan tadi itu telah tersimpan, sudah terinput. Mari kita cek yang telah kita buat. Nah, ini adalah koleksi yang telah kita input tadi. Selanjutnya mungkin fitur-fiturnya itu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alur penambahan bibliografi pada Slims. Nah, jadi di sini ada dua, yaitu user dan sistem. Nah, user ini sebagai pustakawan dan sistem ini sebagai aplikasi Slims. Nah, yang pertama itu di sini ada start, di mana user itu membuka aplikasi Slims ini di browser ataupun di Google Chrome. Setelah itu lanjut open browser dan user atau login. User ini memasukkan username dan password. Setelah itu sistem melakukan validasi login. Nah, di sini di sistem jika tidak valid, user harus mengulangi untuk login. Tapi jika valid, maka langsung saja masuk ke halaman utama atau dashboard. Selanjutnya user ini memilih menu bibliografi. Selanjutnya sistem ini menampilkan halaman depan bibliografi. Setelah itu langsung saja ke user, di mana user ini langsung menampilkan tambah tipe bibliografi baru. Dan selanjutnya di sini sistem menampilkan halaman depan tambah bibliografi baru. Setelah itu di sini user menginput data koleksi, dan setelah itu user juga menambahkan data pengarang, contoh seperti nama dan lain-lain. Setelah itu sistem menampilkan halaman tambah data pengarang, dan user langsung menginput data pengarang, dan juga user ini langsung menyimpan data pengarang jika selesai diisi. Selanjutnya sistem mengecek keberhasilan simpan. Jika gagal kembali ke form, dan jika berhasil lanjut ke input data bibliografi. Nah, di sini user melanjutkan input data bibliografi baru. Nah, setelah itu user juga harus membuat
eksemplar otomatis. Nah, setelah itu di sini user harus menambahkan pola baru, dan setelah itu user juga menginput pola baru, dan di sini sistem akan mengecek keberhasilan input pola baru. Jika berhasil, sistem cek keberhasilan input pola, input data bibliografi baru. Nah, di sini sistem akan menampilkan halaman depan tambah bibliografi baru. Nah, setelah itu di sini user akan lanjut menginput data bibliografi baru, dan user akan menambahkan subjek baru. Setelah itu user juga akan menginput subjek buku atau koleksi yang akan diinput. Nah, setelah itu sistem langsung saja mengecek keberhasilan input subjek. Nah, jika berhasil, maka kembali ke halaman tambah bibliografi baru. Nah, setelah itu di sini user lanjut menginput data bibliografi baru, dan user juga harus memilih tambah sampul. Setelah itu user juga harus menginput sampul. Nah, di sini sistem akan mengecek keberhasilan input sampul. Jika berhasil, kita lanjut menginput bibliografi baru. Nah, di sini user lanjut menginput bibliografi baru. Nah, selanjutnya di sini user akan mengunggah atau menginput lampiran berkas PDF. Nah, contohnya itu misalnya mengunggah buku digital ataupun buku dalam berbentuk dokumen. Nah, setelah itu di sini sistem akan mengecek keberhasilan input file. Jika gagal, maka harus mengulangi mengunggah. Jika berhasil, lanjut ke tahap terakhir. Nah, di sini sistem akan menampilkan halaman depan utama bibliografi atau dashboard. Setelah itu data bibliografi berhasil disimpan dan akan ditampilkan seperti tampilan seperti ini, yaitu tampilan data sukses. Nah, setelah itu di sini selesai, yaitu ke tahap terakhir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keanggotaan. Keanggotaan di sini yakni tempat di mana kita mengisi data-data yang dimiliki oleh pemustaka yang ingin menjadi anggota tetap perpustakaan. Klik keanggotaan lalu tambah anggota. Masukkan ID anggota yang ditentukan oleh perpustakaan, nama calon anggota, tanggal lahir calon anggota, anggota sejak. Ini adalah hari di mana data-data anggota diisi, jadi tidak usah diubah. Kemudian berlaku hingga, semisal pustakawan menentukan hingga 5 tahun ke depan, maka dapat mengisi dari hari ini hingga 5 tahun ke depan. Institusi, saya masukkan nama kampus saya, tipe keanggotaan itu standar, kemudian masukkan alamat calon anggota, lalu masukkan kode pos wilayah, nomor telepon. Jika pustakawan ingin menambah foto calon anggota, dapat menguploadnya dari berkas yang ada di komputer atau dapat langsung mengambil foto melalui Slims. Setelah mengambil foto melalui Slims, kita dapat menambahkan kata sandi untuk calon anggota baru, baik itu dari perpustakaan atau kata sandi yang dibuat oleh calon anggota itu sendiri. Setelah itu klik simpan, dan dapat dilihat bahwa tambah anggota telah berhasil.
Selanjutnya saya akan menyerahkan bagian sirkulasi kepada teman saya, yaitu Fausa Yumna Insania. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart bagian keanggotaan. Di flowchart terbagi menjadi dua, user yakni pustakawan dan sistem yakni aplikasi Slims. Kita mulai dari user. Di user kita open browser dan login, input username dan password. Dalam sistem akan dicek validasi login. Jika tidak valid, akan dikembalikan ke input username dan password. Tapi jika berhasil, maka akan tampil halaman utama dashboard. Di halaman utama dashboard ada menu keanggotaan. Kita pilih menu keanggotaan dan akan tampil halaman depan keanggotaan. Di halaman depan keanggotaan akan ada tambah tipe anggota baru. Kita pilih tambah tipe anggota baru dan akan muncul halaman depan tambah tipe anggota baru. Di tambah tipe anggota baru, kita akan mengisi atau menginput data calon anggota serta mengupload foto calon anggota. Setelah mengupload foto, dalam sistem akan dicek keberhasilan proses upload. Jika tidak berhasil upload, akan dikembalikan ke upload foto calon anggota. Tetapi jika berhasil, maka akan diarahkan ke halaman depan tambah tipe anggota baru. Selanjutnya di halaman depan tambah tipe anggota baru, kita memasukkan atau menginput password calon anggota baru. Setelah semuanya, kita pilih simpan. Di sini setelah pilih simpan akan ada dalam sistem cek keberhasilan simpan. Jika tidak berhasil simpan, maka akan kembali ke pilih simpan. Namun jika berhasil, maka akan diarahkan ke halaman depan utama keanggotaan atau dashboard. Selanjutnya di halaman depan utama keanggotaan atau dashboard akan ada tampilan data sukses. Di tampilan data sukses ini akan muncul anggota baru yang baru saja kita tambahkan dan flowchart selesai. Baik, saya akan menjelaskan bagian peminjaman bahan pustaka. Untuk melakukan peminjaman, pertama-tama kita masuk ke bagian sirkulasi. Setelah masuk tampilan detail sirkulasi, kita akan menginput ID member atau ID anggota. Seperti contohnya, saya memakai ID anggota teman saya, yaitu 404031230055. Seperti yang ada di video. Setelah memasukkan ID anggota, tekan mulai transaksi. Setelah ID anggota ditemukan, kita akan memasukkan kode eksemplar yang akan dipinjam. Contohnya, misalkan saya akan meminjam buku dari Terelie yang berjudul Bumi. Setelah itu, saya akan salin kode eksemplarnya dan masukkan ke kode eksemplar yang ada di sirkulasi. Setelah memasukkan kode eksemplar, tekan pinjam, lalu tampilannya akan seperti yang ada di video, dan peminjaman bagian sirkulasi telah selesai. Baik, saya akan menjelaskan flowchart tentang peminjaman di bagian sirkulasi. Dari user, kita tekan mulai, lalu tekan open browser dan URL, dan input username dan password, dan cek validasi login di bagian sistem, dan jika valid maka akan masuk ke halaman utama dashboard, dan jika tidak valid maka akan kembali ke input username dan password yang benar. Jika telah memasukkan username dan password yang benar, maka akan masuk ke halaman utama dashboard dan kembali ke user. Terus pilih menu sirkulasi. Setelah itu akan muncul tampilan halaman detail sirkulasi pada sistem dan user menginput ID member atau ID anggota. Di bagian sistem akan mengecek ID member apakah ditemukan atau tidak.
Jika ID member tidak ditemukan, maka akan kembali ke input ID member yang benar. Dan jika sudah ditemukan ID membernya, maka akan masuk ke halaman data detail peminjaman. Setelah masuk ke halaman data detail peminjaman, kembali ke user untuk scan atau input kode eksemplar. Setelah scan atau input kode eksemplar, di sistem akan proses kode eksemplar yang dimasukkan. Setelah itu, sistem akan melihat apakah proses kode eksemplar berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, maka akan kembali ke scan atau input kode eksemplar yang benar. Dan jika berhasil memproses kode eksemplar, maka akan kembali ke user dan tampilan data sukses. Dan sirkulasi bagian peminjaman telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu aturan peminjaman pada Slims untuk mengatur ketentuan peminjaman bagi anggota perpustakaan sesuai kebutuhan. Di sini tipe keanggotaan standar berlaku untuk anggota dengan keanggotaan standar tanpa batasan khusus. Sedangkan tipe koleksi yaitu semua anggota dapat meminjam semua jenis koleksi yang tersedia. Jumlah peminjaman yaitu maksimal 3 eksemplar dapat dipinjam dalam satu waktu. Nah, periode peminjaman itu 7 hari, koleksi dapat dipinjam selama 7 hari sebelum dikembalikan. Selanjutnya kali perpanjangan, yaitu 2 kali, peminjam dapat memperpanjang masa pinjaman hingga 2 kali. Sedangkan denda harian dikenakan denda 1.000 per hari untuk keterlambatan pengembalian. Toleransi peminjaman itu diberikan waktu toleransi 2 hari sebelum denda dimulai berlaku. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan efisiensi sistem peminjaman di perpustakaan. Yang pertama itu mulai di mana awal proses saat user ingin mengatur aturan peminjaman di sistem Slims. Kedua, halaman utama sirkulasi Slims. Tampilan utama menu sirkulasi dalam aplikasi Slims. Dari sini user dapat memilih berbagai fungsi terkait peminjaman, pengembalian, dan manajemen anggota. Ketiga, pilih aturan peminjaman. Langkah ketika user memilih menu untuk mengelola aturan peminjaman, misalnya durasi pinjam, jumlah maksimal buku, dan denda. Keempat, tampilan halaman utama aturan peminjaman. Sistem menampilkan halaman utama yang berisi daftar aturan peminjaman yang sudah ada sebelumnya. Kelima, pilih tambah aturan peminjaman. User menekan tombol tambah untuk membuat aturan peminjaman baru. Keenam, tampilan halaman depan tambah aturan peminjaman, di mana sistem menampilkan formulir kosong untuk menginput data aturan peminjaman baru. Yang ketujuh, input aturan peminjaman, di mana user mengisi kolom data seperti tipe keanggotaan, jenis koleksi, lama waktu peminjaman, jumlah maksimal pinjaman, dan denda keterlambatan. Pilih simpan atau cek keberhasilan simpan. Setelah data diisi, user menekan tombol simpan dan sistem akan memeriksa apakah data berhasil disimpan ke database. Selanjutnya, berhasil simpan. Ya, jika penyimpanan berhasil, sistem menampilkan notifikasi data sukses disimpan. Jika tidak, sistem akan menampilkan halaman depan aturan peminjaman lagi untuk melakukan perbaikan atau pengulangan input. Setelah itu, selesai proses pembuatan atau penyimpanan aturan peminjaman selesai.